Ya memang sebenarnya kata orang apalah arti sebuah nama, tetapi ternyata hal itu agak merepotkan ya. Maka oleh karenanya jangan salah memberikan sebuah nama, harus hati-hati memberikan nama. Walaupun apalah arti sebuah nama, namun yang pasti nama itu sangatlah penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Awam Bicara Hukum, orang awam bicara hukum supaya orang awam lebih mengetahui hukum. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana tentang perubahan nama pada akta kelahiran ya. Sebelumnya saya akan membahas lebih dahulu, maksudnya bagaimana perubahan nama akta kelahiran ini. Jadi kan sering ditemukan, misalnya anak kita pada saat lahir sudah diberikan namanya, misalnya Abu Jahal, sudah terbuat pula di dalam akta kelahiran. Ternyata Abu Jahal itu jelek namanya. Banyak kadang-kadang sebagian masyarakat gara-gara nama itu jadinya sakit, maka digantilah misalnya dengan nama Muhammad, misalnya Muhammad Abdul misalnya, begitu ya. Tapi akta kelahirannya sudah keluar, lalu bagaimana itu cara merubahnya? Bagaimana cara mengubah akta kelahiran? Itu yang pertama. Kasus yang sering ditemukan itu seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya nama di ijazah SMP atau SMA itu ternyata berbeda dengan akta kelahiran. Kalau mau merubah kan sulit tuh. Mau merubah ijazah SD, SMP, SMA, daripada merubah SD, SMP, SMA ijazahnya kan ada 3, mendingan merubah 1. Salah satu cara merubahnya adalah merubah kemana? Merubah akta kelahirannya. Lalu bagaimana cara merubah akta kelahiran yang sudah terlanjur terbuat nama tetapi ternyata tidak sama yang dengan kita inginkan pada saat sekarang, gitu ya. Jadi ada 2 kasus itu biasanya sering terjadi ya. Ya memang sebenarnya kata orang apalah arti sebuah nama, tetapi ternyata hal itu agak merepotkan ya. Maka oleh karenanya jangan salah memberikan sebuah nama, harus hati-hati memberikan nama. Walaupun apalah arti sebuah nama, namun yang pasti nama itu sangatlah penting karena itu adalah untuk penyebutan, kemudian penyebutan seseorang ya. Kemudian nama itu juga digunakan supaya orang tersebut dikenal, lebih banyak orang yang mengenal dengan sebutan nama. Maka carilah nama-nama yang indah. Ya bisa saja sebenarnya nama-nama Asmaul Husna misalnya itu bisa diambil ya untuk orang Islam. Kalau untuk agama yang lain ya bisa menyesuaikan lah ya. Lalu bagaimana caranya kita mengubah akta kelahiran itu, nama yang ada di akta kelahiran ya. Maka sesuai dengan aturan ini saya bacakan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ya tentang administrasi kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Jadi misalnya anak saya itu tinggalnya di Kabupaten Bungo, tentu diajukan di Pengadilan Negeri Muara Bungo ya. Jadi pertama itu dibuat permohonan oleh si pemohon. Misal saya sebagai pemohon mau merubah akta kelahiran nama anak saya tadi, ya saya buat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo. Dengan ini saya bertantangan di bawah ini nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Dengan ini mengajukan permohonan perubahan nama anak saya sebagai berikut. 1. Bahwa nama anak saya tertera di akta kelahiran adalah namanya Abu Jahal. Bahwa berdasarkan perkembangan di kemudian, Abu Jahal ternyata namanya membuat nama anak saya sering sakit, sering demam, sehingga saya harus mengganti namanya menjadi Muhammad Abdul misalnya, seperti itu. Itu dibuat dalam permohonan ya. Jadi nanti dibuat permohonan, alasannya apa, nanti pada intinya meminta supaya nama yang dulunya tertera bernama Abu Jahal diganti menjadi Muhammad Abdul, begitu. Nanti itu di bagian pengadilan nanti itu akan dikasih tahu tuh formatnya, bagaimana caranya. Syaratnya itu pertama yang dibawa itu yang asli ya, itu fotokopi KTP, fotokopi KK, kartu keluarga, akta kelahiran yang bersangkutan ya. Kemudian surat keterangan lahir. Pokoknya yang ada surat yang ada kaitannya dengan kita sebagai pemohon dan anak kita.
Kemudian juga nanti disiapkan 2 orang saksi ya, paling tidak 2 orang saksi yang mengetahui misal anak kita ini sering sakit-sakitan, sering masuk rumah sakit, atau memang ada kesalahan ijazah misalnya tidak sama dengan akta kelahiran begitu. Nanti didaftarkan di pengadilan negeri di mana pemohon bertempat tinggal ya. Dibuat permohonan, nanti ada tuh kalau di pelayanan terpadu satu pintu tuh di setiap pengadilan itu di bagian perdata. Nanti di situ didaftarkan, dibayarkan uang panjang perkara. Uang panjang perkara itu nanti ada jumlahnya, rinciannya berdasarkan radius, jarak antara rumah kita dengan pengadilan. Nanti kalau setelah itu lengkap kita bayar ke rekening biaya resminya. Nanti setelah itu berkas itu akan diserahkan kepada ketua pengadilan akan menunjuk siapa hakim yang menyidangkan dan seterusnya. Kemudian hakim akan menetapkan hari sidang dan pemohon harus hadir di persidangan. Nanti akan diperiksa kelengkapan berkasnya, apakah syarat-syarat itu terpenuhi semua, tidak bertentangan dengan hukum. Karena maksudnya bertentangan hukum itu bertentangan dengan kesusilaan ya, nama ya, misalnya nama ya. Tidak boleh memakai Muhammad Abdul Harahap, pakai marga tidak boleh, kecuali sudah ada berita adat. Nah, itu hati-hati ya, mengubah nama itu tidak boleh juga. Bertentangan dengan kesusilaan juga tidak boleh, atau bertentangan dengan norma-norma adat yang berlaku ya. Kalau pemakaian gelar itu ternyata harus ada izinnya, ada musyawarah adatnya, jadi tidak bisa. Nah, setelah itu lalu bagaimana? Ya, setelah diberikan persidangan nanti saksinya ditanya sama hakimnya. Akhirnya nanti ditetapkan oleh hakimnya itu permohonan bisa dikabulkan atau tidak. Setelah permohonan itu dikabulkan, maka nanti akan ada keluar namanya penetapan ya. Ada namanya keluar penetapan dari hakim tersebut yang intinya permohonan itu dikabulkan, dan nanti itu paling lama 30 hari harus diserahkan kepada kantor catatan sipil. Nanti akta kelahiran itu dibuat dalam catatan pinggir bahwa nama tersebut telah disetujui oleh pengadilan dan telah ada penetapan pengadilan. Nanti biaya yang sudah disetor tadi kalau ada sisanya dikembalikan kepada pemohon. Jadi seperti itu ya. Syarat supaya ganti nama ya, itu juga berlaku seperti semacam adopsi, kemudian pengangkatan anak, kemudian pengesahan anak, perubahan kewarganegaraan dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Maka itulah tata cara prosedurnya. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di dalam komentar. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe channel kami supaya channel kami terus berkembang. Salam.